Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 205. Setelah jawaban Lu Jingli yang sempurna, orang-orang tidak dapat menemukan jejak kekurangan apapun. Para wartawan tidak dapat memahami kata-kata Lu Jingli, dan akhirnya mulai melihat ke arah Ningxi. Meskipun dia adalah pahlawan saat ini, dengan perlindungan ketat dari Golden Age Entertainment, dia hampir tidak perlu maju dan berbicara. Reporter, Ningxi, sejauh yang saya tahu hubungan Anda dan Ning Xueluo sangat baik. Apa motivasinya melakukan ini? Apakah ada masalah di antara kalian berdua? Ningxi, mengapa kamu tidak menanyakan pertanyaan ini padanya? Reporter, di apartemen tempat Anda tinggal, staf mengatakan bahwa sejak beberapa bulan lalu Anda tidak tinggal di sana. Apakah Anda tidak perlu menjelaskannya? Ningxi, tidak. Tempat tinggalku adalah pilihanku. Reporter, di mana Anda tinggal saat ini, bisakah Anda mengungkapkannya? Ningxi, dengan teman-teman. Reporter, Anda bergabung dengan perusahaan, apakah Jiang Muye tahu? Saya mendengar dari para pemain bahwa kalian memiliki hubungan yang baik. Apakah ini sesuatu yang dia rencanakan? Ningxi, hubungannya cukup baik. Hai dan tidak. Wartawan. Ningxi ini terlalu licik dan ingin mendapatkan gosip darinya sama sekali tidak mungkin. Reporter itu tidak berdaya, dia hanya bisa menyerah pada pertanyaan yang terlalu sensitif, dan mengajukan pertanyaan lain. Berkah ini untuk bergabung dengan zaman keemasan, apa rencanamu? Ningxi, saya ingin bekerja, membantu bos saya menghasilkan lebih banyak uang. Karena dia membantu saya dalam karir saya akan membuktikan bahwa orang-orang salah dan bahwa dia tidak membuat keputusan yang salah. Sang wartawan secara otomatis mengira bahwa yang ia maksud adalah bosnya Lu Jingli, hanya Lu Jingli yang tahu bahwa yang ia maksud adalah saudaranya. Waduh, kalau saudaranya mendengar ini, pasti jantungnya mati. Baiklah, konferensi pers hari ini berakhir di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, akan ada wawancara pribadi. Semua hal yang berkaitan dengan Ningxi akan ditangani di masa mendatang oleh agennya, Nona Lin Zizi. Liang Feixing bangkit berdiri, mengakhiri konferensi pers. Semua wartawan penuh dengan berbagai macam ekspresi. Kemarin, Starlight mengadakan konferensi pers selama 3 jam penuh. Melalui konferensi pers itu, berbagai macam kecaman dilontarkan kepada Ningxi, tetapi di sini, di Golden Age Entertainment, mereka hanya mengadakan konferensi pers selama setengah jam. Ini menunjukkan levelnya, siapa yang tinggi dan siapa yang rendah, itu cukup jelas. Ketika para wartawan hendak selesai dan pergi, Lu Jingli tiba-tiba mengumumkan, berhenti. Apa yang terjadi? Apakah ada berita lain? Para wartawan melihat sekeliling dengan wajah penuh kegembiraan. Lu Jingli, dengan wajah penuh senyum seperti biasa, dengan ramah mengingatkan mereka, jangan bilang kalian lupa. Lupa apa? Para wartawan saling berpandangan, bingung. Lu Jingli mulai tertawa, tetapi tidak ada sedikit pun rasa geli di matanya. Ningxi dimarahi dengan sia-sia oleh kalian semua selama berhari-hari. Kalian terus-terusan menuduh tanpa alasan dan kalian masih tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kalian mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu? Ketika para wartawan mendengar ini, mereka tampak malu. Tiba-tiba mereka mulai berlomba-lomba meminta maaf kepada Ningxi sambil membenci Ning Xueluo di dalam hati mereka. Pada saat itu, Ningxi mengangkat alisnya karena terkejut. Saya pikir dia lucu, tetapi pangeran kecil ini bisa menjadi sangat serius dan sangat pandai mengintimidasi orang. Akan tetapi, Lu Jingli segera kembali ke prototipenya, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Kiki kecil, sayangku, manisku, bagaimana kalau kamu memasak makan malam di rumah? Aku akan mencuci sayuran dan membeli bahan makanan, tetapi kamu yang bertanggung jawab untuk memasak. Ningxi sudah pulih sepenuhnya, dan berpikir bahwa dia benar-benar ingin menendangnya dan mengirimnya ke surga. Pada akhirnya, tidakkah dia mengerti bagaimana kata-katanya bisa menyebabkan kesalahpahaman?